Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 1 Oktober tahun 2020. Kita akan kembali belajar tematik tema 3, subtema 2 dengan muatan pelajaran matematika. Teman-teman, jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya, dan tetap semangat. Nah, sebelum mulai pembelajarannya, mari sama-sama saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sudah siap buku dan alat tulisnya? Silakan dipersiapkan ya, buku paketnya, tema 3, kemudian dan alat tulisnya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar lingkaran. Kalau minggu lalu kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar cara menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, teman-teman, masih ingat tidak kalian unsur-unsur lingkaran? Di subtema 1 kita sudah belajar unsur-unsur lingkaran. Ada apa saja? Ya, ada juring, ada tembereng, ada jari-jari, diameter, kemudian busur, tali busur, dan apotema. Nah, di minggu lalu juga kita sudah belajar cara menghitung jari-jari apabila diameternya diketahui. Dan kita juga sudah belajar cara menghitung diameter apabila jari-jarinya yang diketahui. Masih ingatkah kalian cara mencari diameter dan jari-jari lingkaran? Oke, sekarang Miss akan ingatkan kembali. Cara mencari diameter. Jika diketahui jari-jari, maka kita dapat mencari diameter dengan melakukan cara 2 dikali jari-jari. Nah, jadi cari diameter yaitu 2 dikali jari-jari. Nah, sekarang Miss tampilkan nih contohnya. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Berapakah diameternya? Nah, cara menjawabnya, tadi cari diameter yaitu 2 dikali jari-jari. Maka D sama dengan 2 dikali R. D sama dengan 2 dikali R-nya berapa? R-nya 10. Kita masukkan angkanya 2 dikali 10. Maka hasilnya 20. Jadi diameter lingkaran tersebut adalah 20 cm. Nah, itu adalah cara mencari diameter jika jari-jarinya diketahui. Sudah bisa semua ya teman-teman? Alhamdulillah kalau teman-teman sudah bisa. Apabila teman-teman ada yang belum paham, teman-teman boleh nanya ya ke Miss Fani. Nah, yang selanjutnya yaitu minggu lalu kita sudah belajar cara mencari jari-jari. Jika diketahui diameter, kita dapat mencari jari-jarinya. Gimana caranya? Masih ingat? Iya, benar sekali. Kalau kita mau mengetahui jari-jari apabila diameter yang diketahui, maka caranya hanya tinggal diapakan? Dibagi. Jadi jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Nah, seperti contoh yang Miss tampilkan. Sebuah lingkaran mempunyai diameter 70 cm. Berapakah jari-jarinya? Nah, tinggal kita masukkan nih, cari jari-jari. Jari-jari sama dengan atau R sama dengan diameter dibagi 2. Masih ingat ya, jari-jari dilambangkan dengan huruf R kecil dan diameter D kecil. Nah, tadi diameternya 70 cm. Tinggal dibagi 2.
70 dibagi 2 sama dengan 35 cm. Jadi, diameter lingkaran tersebut adalah 35 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, bicara lingkaran, pasti kita pernah mendengar istilah pi. Nah, simbolnya seperti ini nih lambangnya. Teman-teman pernah melihat simbol seperti ini atau lambang seperti ini? Ini dibacanya pi. Apa itu pi? Pi adalah panjang keliling dari sebuah lingkaran yang diameternya 1 satuan. Nah, pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Jadi nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Nah, kita bisa menggunakan 22/7 apabila atau jika jari-jari atau diameter sebuah lingkaran kelipatannya 7 atau bisa dibagi 7. Jadi, ulang, kalau jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, kita menggunakan pi-nya 22/7. Tetapi, jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi angka 7, maka menggunakan pi-nya dengan 3,14. Nah, itu adalah nilai pi. Di mana kita dapat menemukan nilai pi? Nah, biasanya kita temukan ketika kita akan mencari keliling dan luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus keliling dan luas lingkaran. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yang Miss tampilkan nih. Jadi, kalau luas itu yang ada di dalamnya. Luas itu yang bagian yang seperti diarsir nih pada gambar. Nah, kalau keliling itu adanya di mana? Yang hanya di luarnya. Nah, keliling bisa kita cari dengan dua cara. Kalau pada soal diketahuinya jari-jari, maka kita bisa mencari keliling dengan cara 2 dikali pi dikali r. R itu adalah jari-jari. Nah, cara yang kedua, apabila di soal diketahuinya diameter, maka kita bisa mencari kelilingnya dengan cara pi dikali d. Pi dikali diameter. Paham ya teman-teman? Kalau di soal diketahuinya jari-jari, maka kita bisa mencari kelilingnya dengan rumus 2 dikali pi dikali r. Tetapi jika di soal ada diketahuinya diameter, maka kita bisa menggunakan pi dikali d. Nah, teman-teman, untuk lebih memahami mengenai keliling, Miss berikan contoh untuk teman-teman. Silakan disimak. Contoh nomor 1, sebuah lingkaran mempunyai jari 7 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, teman-teman simak ya cara menyelesaikannya. Jadi, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Kita tulis diketahui yaitu jari-jari atau dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan 7 cm. Kemudian kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Keliling atau dilambangkan dengan K. K kecil ya, keliling. Nah, lalu kemudian kita tulis jawab. Tadi bagaimana cara mencari keliling? Karena yang diketahuinya jari-jari, maka kita menggunakan rumus yang 2 dikali pi kali r. Nah, ini adalah rumusnya.
untuk mencari keliling. Nah, kita tulis lagi 2 dikali pi-nya berapa? Nah, kita lihat pi-nya itu karena R-nya 7, maka pi-nya 22/7 karena kelipatan 7. Ya, jari-jarinya kelipatan 7 sehingga kita menggunakan pi-nya 22/7 dikali R-nya itu 7. Nah, kita tulis, 7 dibagi 7 habis, bisa dicoret. 2 dikali 22. 2 kali 22 berapa? 44. Nah, tadi 7 sama 7 kenapa bisa dicoret? Karena habis. 7 dibagi 7, 1. Atau habis. Jadi tidak perlu ditulis angka satunya. Nah, setelah itu kita tulis, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Nah, itu adalah cara mengerjakan keliling lingkaran. Nah, contoh yang kedua ada soal sebuah lingkaran mempunyai diameter 14 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, cara menyelesaikannya teman-teman simak lagi ya. Karena ini berbeda dengan soal yang pertama. Kalau soal yang pertama itu jari-jari yang diketahui, nah soal yang kedua ini yang diketahui yaitu diameter. Nah, kembali lagi kita tulis yang diketahui. Yang diketahui adalah diameter, atau disimbolkan dengan dilambangkan D. D-nya 14 cm. Yang ditanyakan yaitu keliling. Nah, baru kemudian kita lihat nih, diameternya 14 cm. Kelipatan 7 bukan? Kelipatan 7 ya? Atau kita bisa cari juga R-nya dengan cara diameter dibagi 2, yaitu 7 cm. Nah, tadi karena ada 2 langkah atau 2 cara mengerjakan keliling lingkaran. Bisa dengan cara memakai diameter, bisa dengan menggunakan jari-jari. Jadi kita akan buktikan nih kalau memakai diameter. Masukkan rumusnya yaitu pi kali D. Atau kalau kita mau mencari dengan jari-jari, rumusnya 2 kali pi kali R. Nah, apakah nanti hasilnya akan sama? Kita buktikan nih teman-teman. Tinggal kita masukkan. Pi-nya berapa? Pi-nya yaitu 22/7 karena diameternya merupakan kelipatan 7. Nah, kita masukkan 22/7 dikali 14. 14 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 22 yaitu 44 cm. Nah, sekarang yang menggunakan jari-jari. Kelilingnya 2 dikali 22/7 dikali 7. 7 dibagi 7 habis. Atau 1. 2 kali 2, 44. Nah, ternyata hasilnya sama ya teman-teman. Kelilingnya sama-sama 44 cm. Nah, itu adalah cara mencari keliling lingkaran. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita tulis diketahuinya. Yang diketahui yaitu jari-jari atau R. R sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan keliling lingkarannya. K. Nah, tanda tanya atau yang ditanyakan. Kemudian kita tulis jawab. Keliling sama dengan, kita masukkan rumusnya ya. Karena di situ R, maka rumusnya 2 kali pi kali R. Nah, pi-nya kita menggunakan angka berapa? Karena 10 kelipatan 7 bukan? Bukan ya, maka kita menggunakannya 3,14. Nah, kita masukkan ke rumus 2 dikali 3,14 dikali R-nya 10. Nah, agar mudah,
Karena ini mengalikan dengan 10, yang bilangan desimalnya hanya tinggal berpindah komanya. Kalau dikali 10, maka komanya berpindah ke belakang 1. Maka 31,4. Nah, tinggal dikalikan. 2 dikali 31,4. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau mengalikan bilangan desimal, disamakan ya letaknya. 2 kali 4, 8. 2 dikali 1, 2. 3 kali 2, 6. Nah, komanya tinggal disamakan lagi. Nah, jadinya kelilingnya 62,8 cm. Nah, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Nah, jadi teman-teman paham ya, kalau bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi-nya 3,14. Bukan 22/7. Nah, setelah keliling, kita akan belajar luas. Luas adalah daerah yang dilingkupi oleh lingkaran. Yang tadi pada gambar yang diarsir itu merupakan luas. Lalu bagaimana cara mencari luas? Nah, cara mencari luas pada lingkaran yaitu pi dikali R kali R atau pi kali R pangkat 2. Nah, teman-teman, kalau dalam luas satuan yang digunakan yaitu cm persegi atau meter persegi. Pokoknya ada perseginya. Seperti apa? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti simbol perpangkatan ya, tetapi dibacanya persegi. Oke teman-teman? Nah, kita sekarang ke contoh yang pertama. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 7 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, teman-teman simak ya cara menyelesaikannya seperti apa. Nah, seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang diketahui yaitu jari-jari atau R. R sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan yaitu luas atau dengan huruf L besar. L besar ya teman-teman, jangan L kecil. Nah, karena R-nya itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya dengan 22/7. Nah, kemudian kita jawab, kita masukkan rumusnya. Cari L luas yaitu pi dikali R dikali R. Atau pi kali R pangkat 2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Pi-nya 22/7, R-nya 7. R-nya 2 kali ya dimasukkannya. Nah, 7 bisa dicoret nih dengan yang 1. Nah, 7 yang atas sama yang 7 bawah. Salah satunya. Tinggal 22 dikali 7, yaitu 154. Nah, luasnya. Nah, kalau tadi Miss kasih tahu ke teman-teman, kalau luas itu satuannya menggunakan seperti simbol perpangkatan 2. Lalu dibacanya cm persegi. Jadi, luas lingkaran tersebut adalah 154 cm persegi. Nah, bisa ya teman-teman? Contoh soal yang kedua. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Hitunglah luas lingkaran tersebut. Nah, caranya yaitu seperti biasa, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui yaitu jari-jari R sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan luas L besar ya teman-teman, bukan L kecil. Nah, karena jari-jarinya 10, maka pi yang digunakan 3,14. Karena 10 bukan kelipatan 7. Nah, jawab L sama dengan kita masukkan rumusnya.
Pi dikali R kali R. Nah, Pi-nya 3,14 dikali 10 dikali 10. Agar lebih mudah, 10 dikali 10 berapa? Hanya tinggal ditambahkan 0 saja. 1 kali 1, 1. Tambahkan 0-nya 2. Nah, karena 0 ada 2, maka komanya berpindah ke belakang sebanyak 2. 1, 2. Berarti jadi 314 cm persegi. Nah, jadi luas lingkaran tersebut yaitu 314 cm persegi. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya 3,14. Nah, sekarang silakan teman-teman simak contoh soal berikut ini ya. Nah, jadi pada gambar tersebut yang diketahui apa teman-teman? Kalau hanya setengah nih garisnya, tidak dari ujung ke ujung. Yang diketahui yaitu jari-jari atau diameter? Iya, benar sekali, yaitu jari-jari atau R. Nah, kita tulis R-nya 21 cm. Nah, karena yang ditanyakan keliling, maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya apa teman-teman masih ingat kan? Cara keliling 2 dikali pi dikali R. 2 dikali pi-nya berapa? Karena R-nya 21 dan itu merupakan kelipatan 7, maka pi yang digunakan 22/7 kali R-nya yaitu 21. R-nya 21 ya teman-teman. Nah, R-nya 21. 21 bisa dibagi 7? Bisa, yaitu 3. Kita tulis angka 3-nya di bagian yang atas. Jadi sisanya 2 dikali 22 dikali 3. 2 dikali 22, 44 dikali 3. 44 dikali 3 yaitu 132 cm. Nah, jadi kelilingnya 132 cm. Bisa ya teman-teman? Nah, jadi ayo teman-teman ingat ya, rumus mencari keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Tadi cara mencari keliling lingkaran bisa dengan dua cara. Dengan cara menggunakan jari-jari atau dengan cara menggunakan diameter. Jika menggunakan jari-jari, maka keliling lingkarannya yaitu 2 dikali pi dikali R. Nah, jika menggunakan diameter, maka rumus keliling lingkarannya menjadi pi dikali D. Nah, untuk luas lingkaran yaitu pi kali R kali R atau pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2. Nah, teman-teman, tadi pi itu nilainya bisa 22/7, bisa 3,14. Kalau kelipatan 7 atau perkalian 7 bilangan yang bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya 22/7. Tetapi jika jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7 atau bukan bilangan yang bisa dibagi 7, maka menggunakan pi-nya 3,14. Nah, sekarang Miss akan berikan latihan untuk teman-teman. Silakan teman-teman buka bukunya halaman 78. Ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan teman-teman kerjakan. Kemudian, teman-teman salin soal berikut ini. Ada 2 nomor. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Silakan teman-teman cari keliling dan luasnya. Jadi, untuk gambar yang nomor 1, itu apanya tuh teman-teman? Yang diketahui, diameter atau jari-jari?
Ayo, kalau dari titik pusatnya hanya sebagian nih, atau setengahnya garisnya, maka itu adalah jari. Nah, kalau yang gambar kedua itu adalah diameternya karena dari ujung ke ujung. Nah, jadi silakan teman-teman cari keliling dan luasnya ya di buku tulis. Jangan lupa untuk menggunakan cara. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mencari luas dan juga keliling pada lingkaran. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat. Nah, sekian dari Miss Fani, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.